Shalom, selamat pagi. Kiranya kita selalu dalam berkat Tuhan, di dalam penyertaan daripada Allah yang memberikan kekuatan dan menyegarkan roh kita untuk terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Allah pada pagi hari ini, bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyediakan hati kami boleh belajar, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengar dan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini akan menjadi hayat dalam kehidupan hari-hari kami, dalam hidup yang Tuhan beri yang begitu singkat ini. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang kudus ada di sini, di dalam rumah kami, bahkan terlebih di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah yang terambil dari Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 ayat 10, 11, dan 12. Demikian bunyi firman Allah. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini Musa menyatakan akan doanya. Ya, karena ini merupakan doa Musa ya, sebagai abdi Allah, yang menyatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Bahwa Tuhan melalui doa Musa ini memberikan sebuah pernyataan, deklarasi bahwa usia manusia itu dalam rule umumnya, dalam aturan umumnya, Tuhan memberikan manusia itu usia rata-rata adalah 70 tahun dan 80 tahun. Jikalau kuat ya 80 tahun. Lalu kemudian dilanjutkan dengan dikatakan di sana kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan merupakan kebanggaan daripada manusia yang diberikan oleh Tuhan usianya begitu singkat, yaitu 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Kita tahu bahwa Musa sendiri umurnya itu mencapai 120 tahun. Musa itu 120 tahun. Dia memiliki tiga episode daripada hidupnya. 40 tahun pertama dia berada di istana Firaun. Kalau kita mau kasih judul bahwa 40 tahun pertama ketika dia berada di istana Firaun, aku adalah seseorang. Artinya aku memiliki sesuatu yang dapat kubanggakan. I am something. Aku memiliki sesuatu yang dapat aku banggakan, yang dapat kutunjukkan, yang dapat kuperkenalkan kepada dunia ini. Ya, aku mempunyai sesuatu. Itu 40 tahun pertama ketika dia berada di istana Firaun. Namanya di istana ya, berada dalam lingkup yang serba ada, yang memiliki segala-galanya secara manusia. Lalu kemudian 40 tahun berikut dia berada di padang gurun, di padang penggembalaan untuk menggembalakan kambing domba mertuanya di Midian itu. Dan kalau kita kasih judul 40 tahun dia berada di padang penggembalaan itu, kalau kita kasih judulnya adalah
aku bukanlah apa-apa. I am nothing. Aku bukan apa-apa, karena memang dia bukan apa-apa. Tadi dia berada di istana, sekarang dia berada di padang penggembalaan yang terisolasi, yang terjauhkan daripada hiruk pikuk banyaknya orang yang selama ini menghormati dia dengan segala fasilitas ini dan itu yang dapat dinikmatinya. Tetapi kali ini dia tidak mendapatkan itu, dan dia harus berada di padang itu untuk menggembalakan domba yang dipercayakan oleh mertuanya Yitro. Lalu kemudian pada 40 tahun kemudian, sesudah dia menyelesaikan masa 40 tahun di padang itu bersama-sama dengan mertuanya, sekarang Tuhan mengutus dia untuk memimpin bangsa Israel. Kalau kita memberikan judul terhadap 40 tahun berikutnya, yang ketiga ini adalah God is everything. Tuhan adalah segala-galanya. Kalau pertama tadi itu, aku adalah seseorang, lalu kemudian Tuhan bawa naik, aku bukanlah apa-apa, lalu kemudian semakin naik, Tuhan adalah segala-galanya. Nah, tadi itu dalam doanya dikatakan bahwa usia manusia itu 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Kebanggaannya ialah penderitaan dan kesukaran. Kenapa kebanggaan dan kesukaran itu merupakan sebuah kebanggaan? Bahwa selama ini mungkin kita beranggapan, memiliki asumsi, memiliki pengertian bahwa usia manusia itu 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun, lebih daripada itu adalah isinya tinggallah penderitaan. Memang memasuki usia senja itu tidak mudah. Tapi ayat ini tidak bicara itu sebenarnya. Sebenarnya yang dibicarakan adalah jenjang waktu, rentang waktu yang diberikan oleh Allah dalam kurun waktu selama 70-80 tahun ini, usia rata-rata manusia sebenarnya diisi dengan sebuah pertumbuhan, di mana konteks bertumbuhnya iman seseorang di hadapan Allah itu adalah melalui kesukaran dan penderitaan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 dikatakan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi menderita untuk Dia. Mengapa demikian? Karena dengan kita mengalami tantangan, kesulitan, kesukaran di sana sini dalam hidup ini, kita berkesempatan untuk tumbuh sebagaimana Musa. Sebagaimana Musa yang mengucapkan doa tadi ini, dia berada di dalam 3 fase, 3 episode daripada hidupnya, di mana dia mengalami pertumbuhan sampai pada akhirnya judul daripada hidupnya pada episode yang ketiga itu adalah Tuhan segala-galanya. Dan kita pun akan dituntun oleh Tuhan di dalam perjalanan yang demikian, bahwa memang usia kita ini, umur kita ini tidak ada yang bisa kekal, karena memang kita dicipta oleh Tuhan, dicipta oleh Tuhan sebagai makhluk yang dicipta yang telah jatuh di dalam dosa, dan akibat daripada dosa adalah kematian. Pertama adalah kematian rohani yang terjadi saat itu ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, melanggar hukum Allah. Saat itu juga terjadi kematian secara rohani. Lalu kemudian disusul dengan kematian jasmani mengikuti proses waktu. Artinya kelak manusia itu akan mengalami kematian secara jasmani, secara fisik. Kematian rohaninya sejak saat itu, yaitu terpisahnya dia daripada hadirat Allah, terpisahnya manusia itu daripada Allah itu sendiri. Nah, bahwa kehidupan yang sementara ini, yang 70 tahun, 80 tahun ini, harusnya lah setiap orang benar-benar dapat mempertanggungjawabkan hidupnya untuk hidup mengisinya
melalui konteks pergumulan, melalui konteks tantangan demi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikannya di dalam kebergantungannya kepada Allah, untuk melihat segala sesuatunya yang Allah kerjakan melalui hidupnya. Melalui kehidupan masing-masing orang diberi kesempatan untuk tumbuh, diberi kesempatan oleh Allah untuk mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani di dalam dirinya. Dan pada akhirnya memang dia dipersiapkan untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal, di dalam sebuah kehidupan yang abadi, yaitu sorga yang diinginkan, yang diangan-angankan, yang diimpikan oleh semua orang. Tanpa pandang agama apapun, memiliki konsep, memiliki sebuah pikiran tentang surga itu seperti apa, tentang surga itu macam apa yang akan didapatinya, apa yang akan diperolehnya. Nah, kehidupan di dunia ini merupakan sebuah kesempatan untuk tumbuh, sebuah kesempatan untuk kita boleh belajar, semakin diperbarui oleh Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Allah. Memiliki pengenalan yang hakiki, pengenalan yang sejati tentang Kristus Yesus Tuhan yang telah mati, yang telah datang turun ke dalam dunia ini. Dia yang kekal, Allah yang kekal yang tidak dapat mati, sekarang datang melimitasi dirinya, membatasi dirinya untuk dia mati. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita ini sebagai orang-orang yang menerima anugerahnya diselamatkan, diberikan hidup yang kekal melalui kematiannya. Dan pengenalan kita akan pribadi Kristus yang telah datang untuk mati ini dengan memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, merupakan dasar daripada kita untuk memasuki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang Tuhan beri ini memang cuma sementara, tidak lama. Waktu yang Tuhan beri ini tidak lama. Tidak lama. Itu sesuatu yang sangat singkat, semu, sementara, seperti memadamkan pelita ketika fajar menyingsing. Ketika kematian datang menjemput, ketika datangnya kematian itu kepada seseorang, itu seperti memadamkan pelita ketika fajar itu menyingsing. Karena segera sesudah seseorang itu mengalami kematian, dia masuk kepada kekekalan dan kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi ini seperti apa yang kita konsepkan, yang kita bayangkan, yang kita proyeksikan dalam diri kita. Tentunya sebuah kehidupan yang tanpa air mata, konsep yang terbangun dalam diri kita, ya sesuai dengan yang memang dinarasikan oleh Alkitab, memang tanpa air mata, tanpa yang namanya lagi derita, tidak ada lagi yang namanya sakit, tidak ada lagi kesukaran-kesukaran, di mana dilepaskannya lah kita daripada segala kesulitan hidup dan penderitaan dan air mata itu. Itu surga yang kita bayangkan. Tentunya itu merupakan bagian daripada yang dinarasikan oleh Alkitab tentang surga. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membayangkan bahwa surga itu adalah tempat untuk kita menikmati kenikmatan yang senikmat-nikmatnya, ketika kita membayangkan bahwa surga itu adalah tempat saya merayakan kenikmatan yang sempurna tanpa ada cacat dan kurang sedikit pun, bahwa sesungguhnya
Coba bayangkan, kalau ternyata yang kita kejar semata-mata adalah kenikmatan, sehingga selama di dunia ini kita tahan-tahan, kita menjaga diri kita untuk tidak menikmati yang ditawarkan oleh dunia ini yang berdosa, dengan tujuan supaya nikmat sorga dapat kita nikmati. Lalu Allah di mana? Allah harus berdiri di pinggir, di tepi kenikmatan itu. Kita sibuk dan menikmati kenikmatan yang Allah sediakan, lalu Allah berada di sisi, di pinggiran daripada kenikmatan itu. Tentunya itu bukan sorga yang sesungguhnya. Sorga yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadikan Allah itulah sebagai sumber kenikmatan kita. Karena di mana ada Allah, segala penderitaan, segala kesukaran itu menjadi sirna. Segala kesukaran itu menjadi tiada ketika Allah hadir di sana. Dimanapun itu, ketika Allah hadir, itu akan menjadi sorga. Karena segala sesuatu apapun tidak akan bertahan di hadapan Allah. Sesuatu yang dapat binasa, sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang asalnya bukan dari Allah, itu akan lenyap ketika Allah ada di sana. Itu sebabnya ketika kita membayangkan, memproyeksikan Allah dan sorga itu, kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan sebagaimana Yesus ajarkan. Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa dia tidak menyebutnya sorga? Dia menyebutnya Bapa. Dia langsung mengacu kepada pribadi Allah itu sendiri, bukan kepada sorganya. Siapa yang percaya kepada Allah, dia akan masuk dalam kerajaan sorga itu sendiri. Karena apa? Dia berjumpa dengan Allah. Jadi Allah lah yang menjadi segala-galanya. Allah lah yang menjadi sumber kenikmatan itu sendiri. Memang Bapak Ibu, kita ini dicipta sebagai makhluk yang mencari kenikmatan. Semua manusia tanpa terkecuali, seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali, dia dicipta, didesain untuk mencari kenikmatan. Dan kenikmatan yang Allah kehendaki ketika ia mencipta manusia itu, supaya diperolehnya di dalam Allah itu sendiri. Dan dia tidak menjadikan kenikmatan itu sebagai Allah. Kenikmatan itu sendiri bukan Allah. Di mana ketika dunia ini merayakan kenikmatan, ya, mereka berkata bahwa hidup cuma sekali, ya nikmati. Betul, memang hidup itu cuma sekali, itu tidak salah. Tetapi falsafah ini jangan sampai menggiring orang percaya hanya mengejar sebenarnya kenikmatan itu sendiri, sehingga ketika dia tahan-tahan diri melakukan dosa selama di dunia ini, semata-mata sebenarnya karena memang dia mengejar kenikmatan. Dia sedang berpuasa di dunia ini hanya untuk ada kenikmatan selanjutnya di sorga. Sebenarnya ini salah alamat. Yang sesungguhnya adalah Allah itu sendirilah yang kemudian kita nikmati. Pada saat yang sama tentunya segala sesuatu akan Allah berikan, akan Allah curahkan. Tetapi jangan diubah alamat sasaran daripada tujuan seluruh hidup kita ini adalah Allah itu sendiri. Mari kita sama-sama membangun sebuah kehidupan yang bertolak daripada sebuah kehidupan yang memang menjadikan Allah sebagai sumber daripada sukacita kita. Sehingga dimulai dari sini, dimulai daripada kehidupan kita di dunia ini. Itu sebabnya Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Itu artinya apa? Kehidupan menikmati Allah ketika dia memulai dengan
Bapa kami yang di sorga. Alamatnya adalah pribadi Bapa yang tinggalnya di sorga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berarti kenikmatan yang di sorga itu sudah dapat dinikmati hari ini di sini. Sehingga kita dapat belajar bahwa pribadi Allah lah yang menjadi alamat daripada sukacita kita. Hal-hal yang lain itu merupakan bonus tambahan yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing orang, kepada setiap orang percaya, untuk dia boleh menikmati, melihat Allah, menikmati dan menikmati Allah dalam sepanjang hidup yang sementara ini. Ada banyak orang tidak menaruh perhatian sungguh-sungguh pada kehidupan ini, dengan tidak menjadikan Allah itu sebagai tujuan hidupnya. Tuhan hanya menjadi alat demi terpenuhinya akan pengejarannya terhadap kenikmatan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala hal apapun yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, baik itu sebuah kehidupan sosial, baik itu pelayanan, bahkan itu pelayanan sekalipun, bukan tujuannya supaya nanti saya menikmati kenikmatan itu sendiri. Tapi sebenarnya bagaimana saya dapat menikmati Allah di dalam kesempatan untuk berbagian dalam pekerjaannya. Bagaimana saya berbagian di dalam kepercayaan yang Allah berikan ini, saya dapat benar-benar menikmati Dia. Inilah kehidupan yang sejati. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang esa. Mengenal Allah, mengenal Kristus, mengenal Allah itu tidak bisa dilepaskan daripada yang namanya persekutuan dengan Dia, menikmati Allah itu sendiri. Ketika kita memuji, ketika kita menyembah Allah, bukan pada aktivitas itu sendiri yang dengan taat sedemikian rupa kita melakukannya, tapi substansi di balik aktivitas itu, apakah kita menikmati pribadinya? Kalau itu betul-betul memang membawa kita dekat dengan Tuhan dan menikmati pribadinya, lanjutkan sesuai dengan apa yang kita rasakan, bahwa kita benar-benar dapat bersekutu dengan Dia secara intim, secara akrab. Kita merasakan begitu kita puas dengan Dia. Kata menyembah dalam bahasa aslinya disebut dengan proskuneo, seperti seekor anjing yang menjilat tuannya. Saya menyaksikan di YouTube bagaimana perjumpaan tuan daripada seekor anjing yang lama meninggalkan anjing kesayangannya. Ketika sang tuan itu pulang ke rumah, pertama-tama seekor anjing itu tidak mengenalinya. Begitu dia mencium bau daripada tuannya, dan itu adalah tuannya, reaksi daripada anjing itu begitu gembiranya, begitu sukacitanya. Dia menyambut tuannya dengan mencium, bukan hanya mencium, bahkan dia mendorong tuannya dan melakukan sebuah perayaan selebrasi akan cinta kasih, betapa dia mengasihi tuannya, betapa dia rindu tuannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ada orang yang merayakan kegembiraannya berjumpa dengan Tuhan itu dengan sebuah sorak-sorai yang membuat dia itu begitu bersukacita, dan dia merasa intim dengan Tuhan. Dia merasa begitu begitu dibangkitkan rohaninya ketika dia berada di dalam sorak-sorai. Namun ada juga orang yang di bawah harus diam, harus kusuk, dan dia menikmati Allah itu dengan luar biasa nikmatnya ketika dia bersekutu dengan Allah dalam kediamannya. Tentunya adalah ukuran daripada setiap orang
Setiap orang menikmati Allah adalah dia sendiri yang dapat mengukurnya itu dengan Allah sendiri. Dia sendiri yang mengetahui sampai di mana dia menikmati Allah, dia puas dengan Tuhan menurut gaya yang dia miliki. Tentunya gaya di sini adalah gaya yang wajar, gaya yang dalam batasan-batasan yang wajar tentunya. Bukan semata-mata melampiaskan kejiwaannya, tapi benar-benar ketika saya memuji bukan karena saya seorang yang suka nyanyi, saya memuji bukan karena saya suka musik, bukan, tapi itu sarana yang saya pakai yang membuat saya begitu dekat dengan Allah. Orang yang tidak dapat menikmati Allah, kerajaan Allah sejak sekarang ini, dia adalah orang yang rugi. Sekali kelak siap atau tidak siap, hidup ini harus berakhir. Pelita kita harus padam, harus dipadamkan. Kenapa? Fajar menyingsing, tidak berguna. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam hidup yang sementara ini? Kita tentu ingat dan menjadi favorit lagu kita, karena lagu ini memang sangat bermakna, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Selama kita kuat, selama kita masih ada, masih hidup, masih kuat, kita akan gunakan itu dan tidak menyia-nyiakannya. Karena apa? Akan tiba saatnya tidak kuat lagi. Ada saatnya hidup berakhir selama di dunia yang sementara ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang sementara ini ketika diisi dengan sesuatu yang bernilai, yang berharga, saya kalau boleh ilustrasikan seperti seorang pelukis yang memiliki banyak tulisan. Ketika suatu waktu dia memamerkan akan lukisannya, seorang pelukis yang memamerkan akan lukisannya dalam sebuah ruang pameran, lalu kemudian seorang pengunjung bertanya kepada sang pelukis, di antara sekian banyaknya lukisan ini, mana lukisan yang paling istimewa? Sang pelukis mengatakan bahwa seluruh lukisan ini adalah istimewa bagi dia, tetapi ada yang paling istimewa di antara semua yang istimewa, yaitu sebuah lukisan yang dilukis di atas sebuah kain yang kotor, yang tadinya kotor, kain yang sudah compang-camping dan bau, kain yang menurut dia itu sudah tidak ada gunanya. Tapi dia ambil kain itu lalu kemudian dijadikan sebagai bahan untuk dia melukis di atas kain itu. Sehingga kain itu menjadi begitu berharga. Karena apa? Karena dilukis di atas kain yang memang sudah tidak berguna tadinya. Karya seni memberikan sentuhan kepada kain itu. Sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hidup yang sementara ini sebenarnya sebagaimana yang dikatakan oleh Salomo adalah isinya kesia-siaan. Semua yang ada di bawah matahari ini adalah kesia-siaan. Tetapi ketika kita menggunakan kesempatan dalam hidup yang sementara ini yang sebenarnya sia-sia, seperti usaha menjaring angin, kita telah memberikan nilai tambah, kita telah memberikan nilai value terhadap hidup itu sendiri, sehingga hidup ini menjadi begitu berarti, begitu bermakna. Orang yang umurnya panjang, kita harus bertanya, kenapa Tuhan kasih saya usia panjang? Berarti Tuhan menghendaki untuk terus diisi. Hidup itu terus diisi. Jangan-jangan Tuhan melihat bahwa belum cukup. Tuhan masih beri kesempatan. Belum cukup kita mengisinya dengan hal-hal yang kekal. Perhatikan bahwa Yesus telah mengisi hidupnya begitu bermakna, begitu berisi, begitu istimewa. Hanya dengan 33 tahun setengah dia hidup dalam keberadaannya sebagai manusia.
dan dia menyelesaikan kehendak Bapa dalam umur yang seperti itu. Kita tidak boleh bangga dulu kalau umur itu panjang. Ya, itu memang sebuah kasih karunia dalam satu sudut pandang. Tetapi dalam sudut pandang yang lain, kita hendaknya memaknai bahwa kalau Tuhan kasih umur panjang, kita harus selalu merasa belum cukup. Tuhan, saya berbuat bagi Engkau. Sehingga dalam usia yang Tuhan beri ini, masing-masing orang mengisinya dengan hal-hal yang bermakna. Dengan hal-hal yang bermakna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diajak pada kesempatan pagi hari ini untuk digugah bahwa rupa-rupanya apa yang kita lakukan selama ini, apakah memang sudah tepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jangan-jangan kita merasa bahwa hidup ini sudah penuh makna, kita sudah merasa puas, padahal menurut Tuhan kita masih mengisinya dengan banyak hal yang belum memiliki nilai kekal di dalamnya. Seorang dosen yang mengajar di ruang kuliah mengajar kepada mahasiswanya dengan mengambil sebuah ember, mengambil sebuah wadah dan mengisinya dengan batu-batu besar sampai batu itu melampaui daripada sisi atas daripada wadah itu. Lalu dia bertanya kepada mahasiswa, dia bertanya, apakah ember ini sudah terisi penuh? Seluruh mahasiswa berkata, ya, sudah terisi penuh. Batu-batu tidak bisa lagi diisi ke dalamnya. Tapi sang dosen berkata, wadah ini belum terisi penuh. Lalu kemudian dia mengambil kerikil, dia mengisinya lagi dengan kerikil, masih ada ruang yang terisi. Dia mengambil kerikil sampai kerikil itu sejajar dengan bibir daripada wadah itu. Dia bertanya, apakah wadah ini sudah terisi penuh? Mahasiswa berkata, sudah penuh. Tetapi jawaban sang dosen, belum terisi. Dia mengambil pasir yang lebih halus dan memasukkannya, menambahkannya kepada wadah itu. Lalu dia bertanya, apakah sudah penuh? Jawaban mereka penuh. Sebaliknya dia berkata, belum penuh. Dia mengambil air dan menuangkan di atasnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita merasa hidup kita itu sudah berisi penuh, kita sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Tapi di hadapan Allah, benarkah? Itu sebabnya sebelum pelita kita dipadamkan ketika fajar menyingsing, ini kesempatan untuk kita boleh berbagian di dalam rencana Allah melakukan kehendaknya dalam seluruh kehidupan kita. Lakukanlah di dalam cinta kasih kepada Tuhan dan nikmatilah setiap persekutuan dengan Dia, dengan mengisinya dengan karya yang menyenangkan Allah dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang terus memperdengarkan kebenaran-Mu bagi kami, penuhi hati kami Tuhan dengan kebenaran-Mu, dan kami percaya Roh Kudus yang akan mengerjakannya itu bagi kami. Kami menyerahkan hati kami, hidup kami bagi Engkau Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami mau Tuhan, kami mau untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah kami terus menjadi orang yang lapar dan haus, sehingga kami akan terus mengejar apa yang sepantasnya kami kejar dalam hidup ini, yaitu pribadi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat-berkat Allah. Haleluya.